Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini dengan saya, Aneta Titis Adida Putri, dengan NIM akhir 211019 akan menjelaskan mengenai salah satu materi manajemen keuangan internasional yaitu Country Risk Analysis. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari Country Risk itu atau risiko negara? Country risk atau risiko negara adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain atau Bank Indonesia. Nah, risiko negara atau country risk ini merupakan potensi risiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Selanjutnya, penilaian risiko. Fungsi utama dari penilaian risiko negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan utang, default, atau penundaan dalam pembayaran oleh sovereign borrowers. Nah, penilaian risiko negara mengevaluasi ekonomi, keuangan, dan faktor politik dan interaksi mereka dalam menentukan risiko terkait dengan negara tertentu. Persepsi faktor-faktor penentu risiko negara penting karena mereka mempengaruhi pasokan dan biaya arus modal internasional. Nah, dalam menetapkan tingkat risiko negara, ICRG memperhitungkan 3 jenis risiko, yaitu risiko keuangan dengan bobot 25%, risiko ekonomi dengan 25%, dan risiko politik 50%. Kebobotan itu menggambarkan bahwa komponen risiko politik mendominasi dibandingkan dengan risiko finansial dan ekonomi. Karena itu, apabila destabilitas politik meningkat, maka country risk pun juga akan meningkat secara signifikan. Faktor ini khususnya untuk political risk jelas tidak bisa diabaikan. Risiko politik ini telah menjadi variabel fundamental non-ekonomi yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Risiko politik secara umum dilihat sebagai risiko non-bisnis yang diperkenalkan oleh kekuatan politik. Bank dan perusahaan multinasional lainnya telah mengidentifikasi risiko politik sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi profitabilitas usaha internasional mereka. Nah, selain itu ada risiko ekonomi dan keuangan yang juga sebagai komponen utama dari risiko negara, termasuk faktor-faktor seperti kemerosotan dalam produksi, peningkatan yang cepat dalam biaya produksi, dana asing tidak produktif diinvestasikan, dan kebijaksanaan pinjaman oleh bank asing. Kemudian risiko keuangan juga memperlihatkan kemampuan suatu negara dalam mengelola keuangan pemerintah dan kemampuan dalam membayar kewajiban-kewajiban utang perdagangan. Risiko finansial dihitung berdasarkan 5 variabel, yaitu persentase utang luar negeri terhadap PDB, debt service ratio, persentase current account terhadap ekspor, import cover, dan stabilitas nilai tukar atau persentase perubahan nilai tukar. Kemudian ada elemen risiko negara perusahaan multinasional. Ada beberapa elemen. Yang pertama, elemen risiko negara. Risiko negara merupakan kemungkinan dampak buruk yang disebabkan dapat digunakan untuk memonitor negara lokasi usaha MNC negara saat ini. Jika risiko suatu negara tertentu naik, MNC dapat mempertimbangkan untuk mendivestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. MNC juga dapat menggunakan analisa risiko negara sebagai sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha di negara dengan risiko tinggi. Kemudian ada elemen risiko politik. MNC harus menilai risiko negara tidak hanya negara tempat MNC tersebut berusaha, tetapi juga negara di mana MNC akan mengekspor atau mendirikan anak perusahaan. Beberapa karakteristik risiko suatu negara dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja, dan MNC tersebut harus mempertimbangkan besarnya pengaruh karakteristik tersebut. Bentuk risiko negara yang ekstrim memungkinkan bahwa negara setempat akan mengambil alih anak perusahaan. Kemudian ada sikap konsumen di negara setempat. Bentuk risiko politik yang paling ringan bagi seorang eksportir adalah kecenderungan warga untuk membeli barang produksi lokal saja. Meskipun eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara asing, filosofi warga tersebut dapat menghalangi keberhasilan MNC. Seluruh negara memiliki kecenderungan untuk mendorong konsumen untuk membeli dari produsen lokal. MNC yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar asing harus memonitori kesetiaan pelanggan terhadap produk lokal. Jika konsumen sangat setia dengan produk lokal, maka strategi kerjasama dengan perusahaan lokal mungkin lebih menguntungkan dibandingkan dengan ekspor. Kemudian ada tindakan pemerintah setempat. Berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas suatu MNC. Misalnya, pemerintah setempat dapat mengenakan standar pengendalian polusi yang mempengaruhi biaya dan pajak perusahaan tambahan.
Dan pajak perusahaan tambahan yang mempengaruhi laba setelah pajak seperti juga pajak kekayaan dan pembatasan pengiriman dana yang mempengaruhi arus kas setelah pajak yang dikirimkan ke induk perusahaan. Kemudian ada pembatasan pengiriman dana. Anak perusahaan MNC seringkali mengirimkan dana kembali ke kantor pusat untuk melunasi pinjaman, pembelian perlengkapan, beban administrasi, laba yang dikirim kembali, atau tujuan lainnya. Pada beberapa kasus, pemerintah setempat dapat memblokir pengiriman dana yang akan memaksa anak perusahaan itu melakukan proyek yang tidak optimal. Nah, alternatif lain, MNC dapat menginvestasikan dana dalam sekuritas lokal untuk memperoleh imbal hasil sementara dana yang sedang diblokir. Namun, pengembalian tersebut mungkin lebih kecil dari yang dapat diperoleh jika dana yang dikirim kembali ke anak perusahaan. Kemudian ada mata uang yang tidak dapat ditukar. Beberapa pemerintah tidak mengizinkan mata uang setempat ditukar menjadi mata uang lainnya. Karenanya, laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan pada negara tersebut tidak dapat dikirim kembali pada induk perusahaan melalui pertukaran mata uang. Jika mata uang tidak dapat ditukar, maka induk perusahaan MNC harus menukar uang tersebut dengan barang untuk memperoleh keuntungan dari proyek yang dilakukan di negara tersebut. Kemudian ada juga elemen perang, birokrasi, dan korupsi. Baik, selanjutnya yaitu faktor ekonomi dan politik yang mendasari country risk. Nah, beberapa faktor penting yang menentukan performa ekonomi suatu negara dan tingkat risikonya yaitu ada fiscal irresponsibility, bisa diasumsikan dengan tingkat pengeluaran pemerintahan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat defisit pemerintah, semakin tinggi kemungkinan pemerintah dalam campur tangan investasi asing dikarenakan keharusan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian, ketidakstabilan moneter. Ketersediaan yang berlebih dan ketidakpastian perubahan terhadap jumlah uang memicu terjadinya inflasi yang tinggi. Dan hal ini pada umumnya dapat ditemukan pada tingkat defisit pemerintah yang besar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kemudian, pengaturan sistem nilai tukar. Pengaturan terhadap sistem nilai tukar akan menyebabkan nilai mata uang lokal jatuh, sama dengan nilai pajak ekspor dan subsidi impor. Hal ini memicu devaluasi dan akan berdampak pada capital flight. Kemudian, pengeluaran pemerintah yang sia-sia, resort batch, country risk, dan penyesuaian pada external shock. Kemudian ada ciri tingkat country risk yang tinggi, yaitu tingkat defisit pemerintah yang tinggi, jumlah uang yang beredar cukup banyak, terlebih dengan adanya nilai tukar yang tetap, pembelanjaan pemerintah tinggi yang memicu rendahnya penerimaan, pengaturan harga, pajak pendapatan, pembatasan perdagangan, tingkat pajak yang tinggi, kepemilikan perusahaan oleh pemerintah, ketidakadaan institusi pemerintah yang berdasar. Itulah ciri-ciri dari capital risk yang tinggi. Kemudian, analisa resiko negara dalam international bank dari sudut pandang perbankan. Country risk itu resiko kredit terhadap pinjaman suatu negara sangat ditentukan oleh biaya real untuk membayar pinjaman berlawanan dengan kekayaan real yang harus didapatkan oleh negara tersebut. Saya akhiri, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.